Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Arab kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Masih bersama saya Bu Lina Hidayatunisa. Perhatikan berikut ini ya. Apa itu jumlah? Jumlah adalah susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Nah, ada dua jumlah dalam bahasa Arab, yaitu yang pertama adalah jumlah ismiyah dan yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Ini kalian ingat, jumlah ismiyah itu diawali dengan isim, diawali dengan kata benda. Dan susunan dari jumlah ismiyah ini yang pertama adalah mubtada, kemudian nanti diikuti dengan khobar. Contoh, at-thalibu mujtahidun. At-thalibu ini dia sebagai mubtada, mujtahidun dia sebagai khobar. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Susunannya terdiri dari fi'il dan fa'il. Contoh, yartadi at-thalibu malabisal madrasah. Yartadi memakai, at-thalibu siswa, malabisal madrasah seragam sekolah. Nah, jadi kalimat ini diawali dengan kata yartadi. Yartadi artinya memakai. Memakai ini adalah kata kerja atau fi'il. Jadi kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il ini dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Yartadi dia sebagai fi'il atau kata kerja. Yartadi itu artinya memakai. At-thalibu artinya siswa, dia sebagai fa'il atau subjek. Malabisal madrasah artinya seragam sekolah, dia berfungsi sebagai maf'ul bih atau objek. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah tadi itu apa? Jumlah atau susunan kalimat yang diawali dengan kata benda atau isim. Susunan jumlah ismiyah tadi terdiri dari mubtada dan khobar. Yang pertama, mubtada harus berupa isim ma'rifat dan rafa. Apa sih itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat tanda-tandanya antara lain, satu, masuknya al. Nah, jadi kalau ada kalimat dia diawali dengan al, maka dia termasuk ke dalam isim ma'rifat. Contohnya at-thalibu mujtahidun. At-thalibu itu dia sebagai mubtada. At-thalibu ini kalimat yang dimasuki dengan al, diawali dengan al, maka at-thalibu ini termasuk ke dalam isim ma'rifat. Kemudian yang kedua, isim alam. Isim alam ini menunjukkan nama. Contoh, Ahmad mujtahidun. Mubtadanya adalah Ahmad. Ahmad ini menunjukkan nama orang. Nah, isim yang menunjukkan nama orang itu disebut isim alam, dan isim alam itu tergolong ke dalam isim ma'rifat. Kemudian yang ketiga, isim domir atau kata ganti. Contohnya, hum mujtahiduna. Hum ini adalah isim domir yang artinya adalah mereka. Mujtahiduna bersungguh-sungguh ya. Hum ini mubtada yang berupa isim domir. Jadi hum ini adalah isim domir, dan isim domir ini tergolong ke dalam isim ma'rifat. Kemudian rafa ya. Jadi tadi tanda-tandanya mubtada itu isim ma'rifat dan rafa. Rafa ditandai dengan satu dhammah. Dhammah menjadi tanda rafa jika isim mufrad ya. Isim mufrad itu menunjukkan makna satu. At-thalibu mujtahidun.
siswa itu bersungguh-sungguh. Nah, at-thalibu ini dia adalah rofa. Tanda rofanya adalah domah, at-thalibu. Nah, ini at-thalibu ini menunjukkan isim mufrad ya, isim yang menunjukkan makna satu. At-thalibu itu artinya siswa satu ya, bukan siswa dua, bukan siswa banyak, tapi at-thalibu itu siswanya hanya satu. At-thalibu mujtahidun, siswa itu bersungguh-sungguh. At-thalibu dia adalah rofa, tanda rofanya adalah domah. Kemudian tanda rofa yang kedua adalah alif. Jika isim tasniyah ini menunjukkan makna dua. Contoh, at-thalibani mujtahidani. Nah, kalian perhatikan, at-thalibani ini dua siswa. At-thalibani ini berarti siswanya ada dua. At-thalibani ini juga rofa, tanda rofanya adalah alif. At-thalibani, alif setelah huruf ba itu menjadi tanda rofa dari isim tasniyah. At-thalibani dua siswa, mujtahidani yang bersungguh-sungguh keduanya. Kemudian tanda rofa yang ketiga adalah waw. Waw menjadi tanda rofa pada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini menunjukkan makna laki-laki banyak. Contoh, at-thalibuna mujtahiduna. At-thalibuna mujtahiduna. Kalian perhatikan, at-thalibuna itu artinya siswa-siswa. Jadi siswa-siswanya di sini banyak. Siswa-siswanya di sini banyak, bukan cuma satu atau dua, tetapi banyak. Nah, ini kalian perhatikan di situ setelah tanda ba itu ada waw ya. Waw setelah tanda ba ini menjadi tanda rofa dari jamak mudzakkar salim. At-thalibuna banyak siswa ya, mujtahiduna yang bersungguh-sungguh. Kemudian selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan jumlah ismiyah. 2. Khobar harus berupa isim nakirah dan rofa jika berupa isim. Isim nakirah itu tidak ditandai dengan al. Nah, kalau tadi isim ma'rifat itu ditandai dengan al, sekarang khobarnya isim nakirah itu tidak ditandai dengan al. Khobar harus sesuai dengan mubtada. Dari segi yang pertama mudzakkar dan muannasnya ini harus sesuai. Contoh, khobar mudzakkar, at-thalibu mujtahidun. Mudzakkar itu artinya laki-laki ya. At-thalibu mujtahidun, siswa laki-laki, mujtahidun bersungguh-sungguh. Nah, at-thalibu ini adalah mubtada, mubtadanya mudzakkar, mubtadanya laki-laki. Mujtahidun, khobarnya juga laki-laki. At-thalibu mujtahidun. Jadi kalau mubtadanya laki-laki, maka khobarnya juga laki-laki. Kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya juga mudzakkar. Kemudian khobarnya muannas. Contoh, at-thalibatu mujtahidatun. At-thalibatu ini siswa perempuan, mujtahidatun bersungguh-sungguh. At-thalibatu ini dia berupa muannas ya, siswa perempuan muannas. Muannas itu menunjukkan perempuan. At-thalibatu ini mubtadanya berupa muannas, maka mujtahidatun. Mujtahidatun khobarnya juga harus berupa muannas. Jadi harus sesuai. Kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Dan jika mubtadanya muannas, maka khobarnya juga muannas. Yang kedua, mufrad, tasniyah, jamak. Ini harus sesuai juga. Contoh, 1. Khobar berupa isim mufrad. Isim mufrad itu tadi menunjukkan satu. At-thalibu mujtahidun. At-thalibu ini isim mufrad menunjukkan satu. Mujtahidun ini juga isim mufrad menunjukkan satu. Jadi
At-thalibu siswa itu, siswanya satu orang, mujtahidun bersungguh-sungguh. Yang kedua, khobar berupa isim tasniyah. Isim tasniyah ini menunjukkan dua. Nah, jadi kalau mubtada'nya nanti isim tasniyah, maka khobarnya juga berupa isim tasniyah. At-talibani, dua siswa laki-laki, mujtahidani yang bersungguh-sungguh keduanya ya. At-talibani ini adalah mubtada yang berupa isim tasniyah, maka khobarnya juga harus berupa isim tasniyah, yaitu mujtahidani. Kemudian yang ketiga, khobar berupa jamak. Jamak ini menunjukkan jumlah banyak. Contoh, at-talibuna mujtahiduna, siswa laki-laki banyak, mujtahiduna bersungguh-sungguh. At-talibuna ini mubtada yang berupa jamak, maka khobarnya juga harus jamak juga, yaitu mujtahiduna, harus sesuai tadi. Jika khobarnya mudzakkar, jika mubtada'nya mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Jika mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Jika mubtada'nya mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Jika mubtada'nya tasniyah, maka khobarnya juga berupa isim tasniyah. Dan jika mubtada'nya berupa jamak, maka khobarnya juga harus berupa jamak. Selanjutnya, mengubah jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah dan sebaliknya. Yang pertama, kita mengubah dulu jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah. Contoh, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tadi ini diawali dengan kata benda. Contoh jumlah ismiyah, at-thalibu artinya siswa, yartadi memakai, malabisal madrasah seragam sekolah. Ini adalah jumlah ismiyah karena at-thalibu ini diawali dengan kata benda. At-thalibu artinya siswa, diawali dengan kata benda. Maka kalimat yang diawali dengan kata benda atau isim dinamakan jumlah ismiyah. At-thalibu dia sebagai mubtada, yartadi sebagai khobar. Diubah menjadi jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah itu adalah susunan yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Tinggal diubah saja kata kerjanya. Kata kerjanya tadi kan yartadi. Yartadi ditaruh di depan ya. Yartadi at-thalibu malabisal madrasah. Yartadi artinya memakai, at-thalibu siswa, malabisal madrasah seragam sekolah. Yartadi dia sebagai fi'il atau kata kerja, at-thalibu sebagai fa'il, malabisal madrasah sebagai maf'ul bih. Selanjutnya, yang kedua, mengubah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. Contoh, jumlah fi'liyah ini diawali dengan fi'il atau kata kerja. Contohnya, ya'malu Ahmad al-wajibal manziliyah. Ahmad mengerjakan pekerjaan rumah. Ya'malu, kalimat ini diawali dengan kata ya'malu. Ya'malu artinya mengerjakan. Mengerjakan itu kan adalah kata kerja atau fi'il. Maka kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il, maka dia disebut dengan jumlah fi'liyah. Ya'malu mengerjakan Ahmad al-wajibal manzili, tugas rumah atau pekerjaan rumah. Ya'malu dia sebagai fi'il, Ahmad dia sebagai fa'il, al-wajibal manzili sebagai maf'ul bih. Nah, kalimat jumlah fi'liyah ini diubah menjadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu diawali dengan isim atau kata benda. Menjadi Ahmad ya'malu al-wajibal manziliyah. Jadi Ahmad ya'malu mengerjakan al-wajibal manzili, pekerjaan rumah Ahmad. Kalimat ini diawali dengan kata Ahmad ya, yang tadinya diawali dengan ya'malu, kalau diubah menjadi jumlah ismiyah diawali dengan kata Ahmad. Ahmad ini kan dia berupa isim atau kata benda. Nah,
Ahmad sebagai mubtada, ya'malu sebagai khobar, al-wajibal manziliyah sebagai maf'ul bihnya ya'malu.